Indonesia Master 2023 masih berlangsung, namun kejuaraan ini juga meninggalkan sejumlah catatan bagi tim nasional Indonesia. Nomor tunggal putri menjadi salah satu sorotan karena selain menjadi nomor yang tidak ada wakil Indonesia di daftar unggulan, tunggal putri pun hanya menyisakan 2 nama saja yang berlaga di babak utama. Apakah krisis di nomor tunggal putri ini yang notabene sudah berlangsung bertahun-tahun masih belum memiliki solusi? Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita telah bergabung bersama mantan atlet tim nasional bulu tangkis Indonesia, pemegang gelar juara dunia, 2 gelar juara All England, peraih emas Asian Games sekaligus ketua harian PB Jaya Raya, Imelda Wiguna. Halo, selamat sore Mbak Imelda, salam olahraga. Salam olahraga, ayo. Mbak Imelda, kalau kita lihat beberapa jam lalu baru saja berakhir pertandingan tunggal putri Indonesia melawan Tiongkok. Tapi sayangnya kita harus gigit jari ya Mbak, karena Georgie ini dikalahkan dari Han Yue. Nah Mbak, kalau Mbak melihat pertandingan yang tadi baru saja berakhir, sebenarnya apa sih yang menjadi catatan Anda pada pertandingan nomor tunggal putri Indonesia ini? Kalau aku lihat sih memang mungkin di fisiknya ya yang kurang ini ya, kurang stabil. Dalam arti jadi terutama di set-set terakhir, di game terakhir itu. Jadi kelihatan sekali permainannya akhirnya dikuasai oleh pemain dari China itu. Jadi mungkin dari fisiknya yang kurang. Oke, berarti selain fisik Mbak, kalau kita melihat kan beberapa tahun belakangan ini kita memang mengalami krisis di nomor tunggal putri. Dan kalau kita melihat secara world ranking pun kita agak tertinggal di nomor tunggal putri. Sebenarnya Mbak, apa saja sih yang menjadi catatannya supaya nanti di depannya Indonesia ini bisa berbenah di nomor tunggal putri, Mbak Imelda? Terutama sebetulnya kan PBSI sudah berusaha untuk merekrut atlet-atlet yang terbaik. Walaupun ini menjadi pertanyaan juga sih bagi kita klub-klub yang merasa atletnya itu punya peluang tetapi ternyata tidak terrekrut oleh PBSI. Jadi kalau saya melihat yang kedua daripada di tunggal putri itu kan yang kedua itu Kusuma Wardani. Itu tuh sebetulnya sih punya peluang banyak. Ya, kalau saya lihat posturnya bagus, permainannya juga cukup bagus. Tetapi kembali kalau melihat skornya di sini, berarti itu di game kedua dan ketiga itu jauh banget tertinggal. Ya kalau sudah begitu sih menurut saya pengalaman itu berarti bicara soal fisiknya yang kurang. Jadi kurang kuat gitu, kurang tahan. Nah, jadi berarti itu di dua atlet andalan kita yang teratas rankingnya di bawah 50 loh. Jadi Grego ranking 14 dan Putri KW ranking 45. Sementara yang lainnya itu masih jauh tertinggal. Jadi penting sekali bagi PBSI juga mungkin jadi introspeksi harus dilihat yang salah di mana, karena ketika direkrut dari dari klub itu kan mereka itu yang terbaik yang dipilih masuk ke pelatnas, tetapi kemudian perkembangannya itu kurang menggembirakan gitu. Jadi berarti menurut saya nih ya, saya minta maaf sih. Menurut saya harus dievaluasi cara pelatihan yang ada di pelatnas. Menurut saya itu sih. Baik, jadi saya tadi mencatat masalah stamina dan juga evaluasi serta rekrutmennya juga ya Mbak Imelda. Kemudian dari kacamata Mbak Imelda sendiri sebenarnya, apakah menurut Anda komposisi atlet pelatnas di nomor tunggal putri ini sudah ideal? Atau kalau misalkan belum, sebenarnya apa sih yang bisa dimaksimalkan Mbak? Saya melihat sih kalau yang di utama itu ada 7 atlet ya. Ada 7 atlet utama dan kemudian 5 atlet pratama. Tetapi komposisinya utama dan pratama itu berdasarkan apa saya nggak tahu, karena ternyata di utama itu ada yang usia 19, sementara di pratama ada yang usia 20 gitu. Jadi saya nggak tahu pemilihan masuk ke utama dan pratama itu saya nggak tahu, tapi dulu sebetulnya sih dibagi utama dan pratama itu berdasarkan usia. Ya, jadi kalau saya melihat sih idealnya sebetulnya sih resikonya ya satu misalnya utama itu harusnya sih 8. Kalau 7 itu
untuk sparring dan lain-lainnya. Jadi diharapkan itu selalu dalam satu kelompok itu selalu genap gitu, supaya ketika ketika ada game gitu segala macam itu tuh bisa bisa pas sih. Kalau Hmm. saya lihat sih kurang ya. Oke, jadi masih memang ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan kembali, baik itu dari atletnya maupun juga dari Rekrut, PPSI-nya. rekrutan rekrutan, tetapi merekrutnya itu harus harus benar-benar, maaf nih ya, harus benar-benar fair. Mhm, Karena PBS itu melakukan program yang namanya magang. mhm, Tapi kita yang di luar itu, saya kan hubungan saya kepentingan saya kan dari klub ya. Pada saat ada yang magang di pelatnas itu kita nggak tahu maksudnya tuh kriterianya apa sehingga seorang atlet itu bisa disebut sebagai atlet diundang sebagai atlet magang. Nah, kita nggak tahu itu, nggak ngerti saya. mhm. Baik, Mbak Imelda, kemudian apa yang menjadi catatan sehingga nomor tunggal putri tergolong sepertinya kurang regenerasi jika dibandingkan dengan nomor-nomor lainnya, baik dalam memunculkan nama-nama yang menjadi juara maupun peringkat 10 besar dunia. Sebenarnya masalahnya tuh seperti apa sih Mbak catatannya? Mungkin salah satunya tuh volume pertandingan yang mesti diperbanyak. Ya. Kalau saya melihat itu memang kita hanya bergantung harap kepada Gregoria saja. Mhm, Gregoria itu bagus mainnya loh. mhm, Jadi tekniknya bagus dan lain sebagainya. Dia cerdik mainnya. Tapi ya sekali lagi tadi kan stamina-nya kurang bagus. Kemudian Putri KW juga bagus juga. Tapi gap-nya itu dengan yang bawahnya itu masih terlalu terlalu panjang gitu. Jadi berarti yang di bawah itu memang harus lebih banyak dipertandingkan sih. Sehingga pengalaman pertandingannya lebih banyak. Tapi juga memang ya itu pemilihan atletnya itu harus benar sih. Menarik sih Mbak, memang kalau misalkan harus memperbanyak kuantitas dari pertandingannya, tapi seperti yang tadi Mbak Imelda sempat mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir tunggal putri Indonesia memang bertumpu pada Georgia. Nah, bagaimana sebenarnya regenerasi di nomor ini? Apakah sebenarnya PBSI atau mungkin dari bagaimana bibit-bibit unggul di Indonesia ini kekurangan seperti itu Mbak? Apakah kita kekurangan bibit-bibit unggulnya? Sebetulnya enggak juga sih. Sebetulnya enggak juga, ada banyak kok. Kita kan sekarang ini ada sirkuit nasional, ada pertandingan-pertandingan yang lain yang memunculkan sebetulnya atlet-atlet yang berbakat. Gitu. Jadi balik lagi salah satu mungkin ya yang paling penting juga adalah bagaimana kualitas dari pemandu bakat. Jadi nggak bisa diserahkan kepada pemandu bakat yang kurang profesional kalau menurut saya sih. Jadi apakah penting sebagai pemandu bakat itu yang profesional, yang tidak memiliki klub, tidak memiliki kepentingan. Jadi pemilihan rekrutmen untuk para atlet ini ya fair gitu loh, yang fair aja gitu. Jadi sayang banget kalau seandainya ada atlet yang bagus dari luar tetapi tidak terpilih gara-gara ya itulah apa namanya ya ada kepentingan gitu. Jadi saya ngomong begini juga rada susah juga nih Mbak, karena kan nanti dianggapnya apa ya protes kayak apa, nanti dampaknya itu kepada atlet-atlet saya Mbak gitu, sehingga kadang-kadang saya kalau diwawancara begini juga nggak kepengen sih diwawancara karena nggak ada gunanya. Baik, jadi sebenarnya memang evaluasinya ini harus menyeluruh karena masalahnya juga Harus. ya dan sangat struktural seperti itu ya Mbak. Kemudian kalau kita Harus. melihat perbandingan antara nomor tunggal putra dan juga putri kan sebenarnya ada ketimpangan nih Mbak. Sebenarnya dalam programnya sendiri apakah ada perbedaan dalam pengembangan atlet di nomor tunggal putra dan juga putri? Wah itu urusan pelatnas itu. Kita sendiri dari klub juga nggak tahu gitu atlet-atlet kita yang kita kirim ke pelatnas itu dilatih apa, kemudian perkembangannya bagaimana. Harusnya sih kalau saya sih kepengen supaya ada hubungan komunikasi antara pelatih dari pelatnas dengan pelatih dari klub, karena yang tahu kecilnya anak-anak yang kita rekrut dari kecil itu kan dari klub toh, jadi mungkin bisa diskusi gitu. Atau kita bisa tahu loh programnya tuh apa gitu. Sampai sekarang mah kita nggak ngerti gitu. Jadi dilatih apa saja juga kita nggak tahu sih. Mhm. Kemudian terakhir Mbak Imelda, kalau kita berkaca kepada negara-negara lain, sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa diambil dari negara-negara yang memiliki pengembangan atlet putri yang baik? Seperti kalau kita bisa sebut Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, Mbak Imelda? Kalau kita melihat Jepang, Tiongkok dan lain-lainnya sih kita melihat sih memang daya juangnya luar biasa ya. Daya juangnya dari zaman dulu tuh luar biasa. Jadi untuk atlet-atlet kita mungkin perlu juga putri ya terutama
perlu juga sih melihat bagaimana atlet-atlet lain itu, maaf ya, nggak cengeng gitu. Jadi seperti zaman saya dulu itu dilatih oleh Pak Tahir Jide itu luar biasa. Dampaknya sekarang ini saya sudah operasi 10 kali loh Mbak Ayu. Ya karena apa? Karena dulu maksa banget gitu latihan itu. Pokoknya mati di lapangan ketika latihan supaya ketika pertandingan itu lebih enak gitu kan. Jadi mungkin saya belum melihat ada sih beberapa atlet kita, atlet putri itu yang semangat sekali di dalam lapangan gitu. Jadi mungkin itu sih daya juangnya atau keinginan untuk menang dan nggak mau kalah itu harus ditanamkan, nggak mau kalah gitu loh. Jadi kalau dilihat kan begitu ya, kayak Akane Yamaguchi itu kan jatuh bangun kalau main. Ya, jadi bagaimana atlet-atlet putri kita itu seperti itu sih Mbak Ayu. Baik, Mbak Imelda, terima kasih banyak atas dialog kita pada kesempatan kali ini. Semoga tadi ada beberapa poin yang sudah saya catatkan, di antaranya stamina, mentalitas, dan juga dukungan dari organisasi ya Mbak, yang sangat penting untuk bisa memaksimalkan prestasi atlet bulu tangkis di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Imelda Wiguna, selamat sore, salam olahraga. Sore, salam olahraga.